Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Konio, NIM 032918111018, mahasiswa Universitas Khairun Ternate semester 7. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Teknologi Augmented Reality pada siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Halmahera Tengah pada materi Ikatan Kimia. Terdiri atas 3 bab, bab 1, bab 2, dan bab 3, yang dimana bab 1 terdiri atas latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifik produk yang akan dikembangkan, manfaat peneliti, definisi istilah. Latar belakangnya itu keberhasilan suatu proses belajar mengajar dapat tercapai jika aspek-aspeknya berjalan dengan selaras, yaitu antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar. Peserta didik dengan bantuan pendidik yang berperan sebagai fasilitator diharapkan dapat menggali informasi baru dari suatu sumber belajar untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya. Dalam proses ini, kedudukan media cukup penting karena dalam kegiatan pembelajaran, ketidakjelasan materi yang disampaikan dapat dibantu dengan menggunakan media sebagai perantara. Ya, jadi di SMA Negeri 1 Halmahera Tengah itu, mereka masih kurangnya menggunakan media pembelajaran. Yang mungkin media yang mereka gunakan itu adalah PowerPoint. Jadi di sini saya ingin mengembangkan suatu media di SMA Negeri 1 Halmahera Tengah agar saya mengetahui apakah dengan pengembangan yang saya lakukan ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Halmahera Tengah ataukah tidak. Jadi rumusan masalah yang saya angkat di sini, yang pertama, bagaimana mengembangkan media pembelajaran interaktif augmented reality yang valid untuk materi Ikatan Kimia terhadap siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Halmahera Tengah. Yang kedua, bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran interaktif augmented reality pada materi Ikatan Kimia pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Halmahera Tengah. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media pembelajaran interaktif augmented reality yang telah dikembangkan terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Halmahera Tengah. Yang dimana tujuan penelitian saya ini yaitu untuk mengetahui cara mengembangkan media pembelajaran interaktif augmented reality yang valid untuk materi Ikatan Kimia terhadap siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Halmahera Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran interaktif augmented reality pada materi Ikatan Kimia terhadap siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Halmahera Tengah. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran interaktif augmented reality yang telah dikembangkan terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Halmahera Tengah. Adapun manfaat penelitian, yang dimana terdiri atas bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan dalam melakukan penelitian yang relevan. Yang kedua, untuk bagi guru, multimedia interaktif yang dihasilkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar yang mempermudah penyampaian materi dalam pembelajaran. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar pada mata pelajaran kimia kelas 10 untuk materi Ikatan Kimia. Untuk peserta didik, multimedia interaktif yang dihasilkan ini dapat memudahkan peserta didik memahami materi Ikatan Kimia dan membuat peserta didik lebih mandiri untuk belajar. Adapun untuk bab 2-nya terdiri atas kajian teori, pertanyaan penelitian, yang dimana kajian teori itu berisi pembelajaran kimia, media pembelajaran interaktif, model pengembangan, teknologi augmented reality, materi Ikatan Kimia. Adapun pertanyaan penelitian, yang dimana ada tahap-tahap pengembangan media, kualitas media pembelajaran. Ya, jadi model pengembangan yang saya ambil itu yaitu model pengembangan Warsita, yang dimana Warsita mengartikan multimedia sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound can, speaker dengan kemampuan memproses gambar gerak, audio dan audio grafis dalam resolusi yang tinggi.
Sedangkan menurut Munandi, multimedia yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi karakteristik multimedia pembelajaran interaktif antara lain ada fleksibel, self-pacing, content-rich, interaktif, individual. Jadi inilah model pengembangan Warsita. Di sini Warsita menyebutkan bahwa dalam pengembangan media hendaknya dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada peserta didik dan dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu tahap perancangan, tahap produksi, dan tahap evaluasi. Di sini juga augmented reality menyederhanakan hidup pengguna dengan membawa informasi virtual tidak hanya untuk lingkungan sekitar, tetapi juga untuk setiap pandangan tidak langsung dari lingkungan dunia nyata, seperti live streaming atau video. Adapun hasil belajar yang dimana merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran kimia. Hasil pembelajaran sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, yang dimana itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Ya, kita lanjut pada bab 3. Maaf ya, agak loading, jadi kita tunggu sebentar. Ya, kita lanjut pada bab 3, yang dimana bab 3 ini terdiri atas metode penelitian, ada desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian. Yang dimana metode penelitian ini saya menggunakan model pengembangan Warsita. Model ini meliputi 3 tahap, yaitu perancangan media, produksi media, dan evaluasi media. Adapun desain penelitiannya itu ada tahap perancangan, tahap produksi, dan tahap evaluasi. Untuk tempat dan waktu penelitian ini saya akan di SMA Negeri 1 Halmahera Tengah pada tahun 2022. Objek dan subjek penelitiannya. Objeknya itu adalah media pembelajaran interaktif berbasis teknologi augmented reality, sedangkan subjeknya itu adalah guru kimia, dosen maupun siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Halmahera Tengah. Di sini teknik pengumpulan datanya itu melalui observasi, wawancara, dan validasi. Untuk teknik pengolahan datanya itu pengolahan data validasi isi dan pengolahan data angket. Kemudian instrumen pengumpulan datanya itu ada lembaran checklist, ada pedoman wawancara, dokumen tes hasil belajar, lembaran validasi materi dan media, dan angket. Adapun teknik analisis datanya yaitu yang dimana dikumpulkan pada penelitian ini diklasifikasi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif ini berbentuk angka-angka, sedangkan data kuantitatif ini berbentuk angka-angka, sedangkan data kualitatif ini berbentuk kata-kata atau simbol. Ini pun saya lampirkan tahap desain penelitian, yang dimana tahap persiapan itu terdiri atas analisis kebutuhan media, kemudian penyusunan garis besar isi materi dan jabaran materinya, kemudian penulisan naskah dan penyusunan instrumen. Penyusunan instrumen ini terdiri atas 2, yaitu lembar validasi dan angket. Pada tahap produksi itu ada tahap perancangan media, pembuatan media, kemudian penyelesaian media. Pada tahap evaluasi itu kita melihat apakah media ini sudah divalidasi ataukah tidak. Jika divalidasi, maka kita mencoba uji coba terbatas, kemudian kita melihat tanggapan siswa. Kemudian kita menganalisis, setelah itu kita menyimpulkan hasil dari apa yang sudah saya kembangkan pada media ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf kurang lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya guys.